Lisa adalah anak tunggal. Lisa, anak yang jarang sekali berbicara di sekolah. Lisa juga sering dibuli karena ia tak punya ayah dan juga miskin. Di sekolah, Lisa hanya berjualan gelang untuk bisa membiayai sekolahnya dan juga keluarganya. Keluarga Lisa sangatlah miskin. Ayahnya entah kemana dan ibunya sakit-sakitan. Sebab itulah Lisa jarang sekali berbicara di sekolah, yang mengakibatkan anak-anak di sekolah sering membulinya sebagai anak yang bisu. Hai guys, lihat tuh si Bisa lewat. Ketawa dong, Lis. Atau nggak usah ketawa? Bisu ya? Iya. Lisa, kamu nggak apa-apa? Jangan dengerin mereka, kamu nggak sendirian kok. Kan ada kami di sini. Tulisannya aja jelek, apalagi orangnya. Tante nggak punya tempat muda. Ada si Bisu nih, ngapain? Kok nangis di sini sih? Sini, cerita sama kita. Mana setaranya? Kok diem? Kamu nggak bisa bicara ya? Kau bisa ya? Kalau Bisa ya? besok, lu nggak setoran, asalnya ya lo. Yuk guys, kita ke kelas. Yuk. Ayah, andai ayah ada di sini, mungkin Lisa nggak diginiin sama teman-teman Lisa. Ya, sebenarnya ayah kemana? Lisa nggak pernah benar-benar ngerti. Kadang Lisa mikir, apa ayah masih ingat Lisa? Ingat waktu Lisa bilang takut gelap, dan ayah berkata, tenang, ada ayah. Sekarang gelapnya beda ya, bukan cuma lampu yang mati, tapi rasanya kayak dunia Lisa yang redup. Di sekolah, mereka suka tanya, ayah kamu kemana? Lisa cuma diem ya, karena Lisa juga nggak tahu jawabannya. Ya, kalau ayah masih ada, pasti Lisa nggak sendirian waktu dibully ya. Pasti ada yang datang ke sekolah dan bilang, anak saya berharga. Lisa cuma pengen itu ya. Pengen ada yang bangga sama Lisa. Pengen ada yang bela Lisa. Tapi yang Lisa punya cuma kenangan samar. Kadang Lisa marah, kenapa ayah pergi? Apa Lisa nggak cukup buat bikin ayah tetap tinggal? Tapi habis marah, Lisa merasa bersalah. Karena meski ayah nggak ada, Lisa tetap kangen. Lisa kangen suara ayah, kangen dipanggil putri kecil ayah, kangen dipeluk tanpa harus pura-pura kuat. Lisa juga iri sama teman Lisa yang kalau ada apa-apa pasti cerita ke ayahnya. Ya, kalau ayah dengar ini, dimanapun ayah berada, Lisa cuma mau bilang, Lisa masih nunggu. Udah Nis, gak usah nangis. Kadang orang jahat itu berisi karena hatinya kosong. Diam kamu itu bukan lemah. Hari ini aku diapain lagi ya sama mereka? Mana ibu masih sakit di rumah? Ada si Bisu tuh. Aku diam, bukan pada lemah. Kalian jangan seenaknya sama aku.
Iya ya, tumben banget sih di sini lama datang. Mungkin lagi dihadang tuh sama anak-anak di depan. Kok bisa nggak masuk sih? Iya, tumben banget telat kan. Soalnya paling cepet ke sekolah. Kalian tahu nggak siapanya ada yang gantung diri di kelas atas dan katanya dari angkatan kita. Ayo. Seseorang mencoba bertahan. Ia tersenyum walau hatinya retak. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, hari demi hari, kata-kata itu berubah menjadi luka. Luka yang tak terlihat tapi terasa begitu dalam. Setiap ejekan seperti paku yang ditancapkan perlahan ke dalam jiwanya. Ia pernah mencoba bercerita, tapi jawabannya hanya, "Sudah, jangan terlalu dimasukin ke hati." Tak ada yang benar-benar mendengar ceritanya yang tak bersuara. Di rumah, ia merenungkan semuanya. Ia merasa menjadi beban, merasa dunia akan lebih tenang tanpa dirinya. Hingga suatu hari, kursi di sudut kelas itu kosong. Tak ada lagi yang bisa diejek, tak ada lagi yang bisa ditertawakan. Namun, juga tak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Penyesalan memenuhi ruang kelas yang dulunya dipenuhi tawa kejam. Perundungan bukan hanya sekedar candaan, kata-kata yang bisa membunuh, dan kadang satu-satunya yang diinginkan korban hanyalah dilihat dan diperlakukan selayaknya manusia.